Shalom keluarga damai dan Sobat Samas, 11 hari lagi kita akan melakukan pemilihan umum untuk memilih para pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan. Bagaimana perasaan keluarga damai dan Sobat Samas? Adakah optimisme yang mendorong kita untuk memilih dengan penuh semangat? Atau justru rasa pesimis karena merasakan tidak ada campur tangan Allah? Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu pemerintahan datangnya dari Allah. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami firman Allah. Allah yang berdaulat atas semua kehidupan di dunia ini, pandu kami untuk memahami bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kami. Mampukan kami menerima kepemimpinan mereka dengan penundukan diri, dan beri kami semangat untuk mengerjakan kebaikan yang akan membawa kemajuan bagi negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini diambil dari surat Roma pasal 13 ayat 1-5. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Keluarga damai dan Sobat Samas, pada ayat yang keempat ditulis, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Luther pernah mengatakan bahwa cara Allah untuk mengendalikan orang yang tidak baik adalah dengan menempatkannya di bawah kekuasaan, maksudnya otoritas. Dan kata pedang yang kita baca hari ini, itu diterjemahkan dari kata makaira, yang menunjuk kepada pedang orang Romawi yang digunakan pada hukuman mati. Di sini pemerintah seperti seorang wasit yang menjaga sebuah pertandingan agar tetap bisa berjalan sesuai dengan aturan yang disepakati. Sehingga keberadaan pemerintah merupakan penyandang otoritas yang diberi mandat atau diizinkan Allah untuk kebaikan kita. Dengan demikian, ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Inilah yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah memahami bahwa kuasa pemerintah dari Allah. Di awal bacaan kita disebutkan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Maksudnya tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintah di sebuah negara. Dan konsekuensinya adalah tanggung jawab kita di bagian yang kedua, yaitu takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ayat 1 mencatat bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ketertiban hanya akan terjadi jika tiap warga negara mau diatur dan tunduk kepada pemerintah. Tanpa adanya penundukan diri, sebuah negara akan kacau. Apalagi jika tiap orang atau kelompok mempunyai aturannya masing-masing, tidak mau tunduk pada aturan utama. Masyarakat akan bertindak liar dan negara akan hancur. Sebaliknya, penaklukan diri akan menciptakan suasana kondusif. Keteraturan akan menimbulkan kepercayaan, sehingga orang bersedia mengerjakan apa yang diminta. Banyak hal akan mudah dicapai. Pembangunan makin maju, kejahatan dapat ditekan. Yang ketiga, kita harus belajar
bahwa melawan pemerintah itu berarti melawan Allah. Hal ini disebabkan karena Allah yang memberi mereka kuasa dan otoritas. Pendudukan diri kita mengacu kepada Allah, Sang Pemberi kuasa. Sehingga jika kita melawan pemerintah, sebenarnya kita sedang melawan Allah sebagai pemberi kuasa. Bagaimana jika terjadi kebijakan yang bertentangan dengan Allah? Kita dapat menyampaikan pendapat-pendapat kita melalui saluran yang benar, sehingga pendapat kita juga dapat diuji. Dan jika itu benar, maka akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintah. Kita sudah menyaksikan sendiri, setiap upaya melawan pemerintah akhirnya berdampak buruk bagi hidup bernegara. Yang keempat, jika kita berbuat baik, tidak perlu takut. Ada banyak hal yang seringkali menjadi bayangan menakutkan yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Misalnya ketakutan karena trauma masa lalu, pernah terjadi kekacauan, kejahatan, takut mengalami diskriminasi, takut tidak diterima, malu, dan masih banyak ketakutan lain. Akibatnya upaya perjuangan kita hanya setengah jalan, atau bahkan kita tidak pernah berjuang sama sekali. Banyak ide kreatif, upaya pembaruan yang memperlancar, pemikiran yang visioner, yang seharusnya bisa membawa kemajuan, tetapi tidak pernah terungkap. Hanya menjadi mimpi kosong yang hilang di telan waktu. Kebaikan yang dinyatakan dengan jujur, dengan berani akan diuji. Dan jika itu benar, maka akan diterima dan diapresiasi. Jadi mengapa kita harus takut? Yang kelima, pemerintah menegakkan hukum. Banyak kejahatan merajalela karena banyak orang takut mengungkapkannya. Kejahatan terus ditutupi, sehingga para pelaku semakin menggila, mengintimidasi pihak-pihak yang lemah. Akankah kita membiarkan ketidakadilan menginjak-injak negeri kita? Bagaimana sikap kita terhadap penegakan hukum? Apakah kita mendukungnya dengan sepenuh hati? Atau seringkali diam-diam kita juga melanggarnya? Setelah itu kita mencari jalan pintas. Dalam ayat 4c dengan tegas dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jika kita ingin kebenaran ditegakkan, kita harus siap untuk menelanjangi kejahatan. Sehingga siapapun yang bersalah harus dihukum, termasuk kita tanpa terkecuali. Dalam hal ini pemerintah menjadi alat Allah untuk mendidik dan mendisiplin kita. Seperti yang dikatakan di ayat 4a. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ketegasan bahkan hukuman perlu diberlakukan untuk membuat semua sadar dan disiplin. Yang keenam, menaklukkan diri menurut suara hati. Seringkali kita menipu diri sendiri. Ketika suara hati menunjukkan bahwa kita harus patuh, kita malah cari alasan untuk melawan. Allah membentuk dan menumbuhkan suara hati kita melalui firman-Nya, serta mengajar kita untuk menaklukkan diri. Namun seringkali ego kita melawan. Kita tidak mau menguasai diri dan bersikap rendah hati. Rasa malu seringkali menjadi salah satu penyebab hilangnya penaklukan diri. Padahal sebenarnya Allah sedang membentuk kita melalui peringatan Allah yang bergema dalam suara hati kita. Jika kita memiliki kerendahan hati, mau taat terhadap proses yang Allah sedang kerjakan, maka proses pemilihan itu akan berjalan cepat dan tuntas. Sebaliknya, jika kita bersikeras, pemulihan akan sangat lambat, bahkan bisa jadi membuat kita harus mengulang dari awal. Penaklukan diri membuat kita merasakan pengampunan yang menyejukkan, serta mengantar kita kepada kesediaan Allah untuk memakai kita dalam karya yang lebih besar lagi. Mari kita bersama menaklukkan diri kepada kebijakan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah, serta terus menghasilkan kebaikan yang dapat mewujudkan kemajuan bagi negeri ini. Kita juga memohon hikmat Allah agar dapat memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang mengangkat dan memberi mandat kepada pemerintah,
Kami ingin belajar untuk taat dan bertanggung jawab, agar kami dapat melakukan peran kami sebagai warga negara secara maksimal. 11 hari lagi kami akan memilih para pemimpin. Karuniakanlah hikmat agar kami dapat melakukannya dengan tepat. Lindungilah proses pemilihan ini hingga tuntas. Dan bawalah negeri kami kepada penggenapan rencana Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.